Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita baca-baca lagi. Untuk kamu yang baru datang, selamat datang, kenalkan aku Sora. Kita mau baca tentang sebuah tema, yaitu sakit dan perih hatinya tanpa kehadiranmu. Perih dan sakit hatinya tanpa kehadiranmu. Ada yang sakit dan perih hatinya ya tanpa kehadiran kamu. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa. Sora akan ingetin seperti biasa ya, ini untuk banyak orang. Jadi kalau nggak cocok santai aja, namanya umum bukan pribadi. Kalau mau pribadi silahkan Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Kalau yang Sora lihat pada saat ini, kamu berdealing dengan seseorang yang kehilangan energi yang memotivasi dia, energi yang kasih vitamin kehidupan buat dia, energi yang kasih penyemangat buat dia ya. Jadi orang ini tuh kayak kehilangan hal-hal yang bisa dia dapatkan dari kamu, hal-hal yang bikin mood dia lebih baik, yang memotivasi dia ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat, orang ini itu ada perubahan ya sekarang ketika tanpa kamu, dan itu bisa saja adalah sesuatu yang dia itu kayak masih butuh kamu. Dia masih ada ketergantungan sama kamu. Dia masih kepingin ada hadirnya kamu ya teman-teman. Sekarang situasinya orang ini itu penuh dengan begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, dan begitu banyak hal-hal yang kayak nggak tenang dianya gitu ya. Entah dia takut kehilangan kamu, entah dia gelisah, entah dia takut ngadepin situasi sekarang, dia takut ngadepin masa depan. Intinya banyak ketakutan teman-teman ya. Orang ini itu awalnya ya, mungkin dia pikir, oh kalau nggak ada kamu aku justru menjadi sesuatu yang bebas, sesuatu yang bisa bebas ya. Orang ini tuh sering impulsif ya, mengambil satu tindakan tanpa dipikir terlebih dahulu. Tapi ternyata sekarang pas udah nggak ada kamu ceritanya beda ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang suka mengontrol, suka mengatur ya. Dia kadang-kadang bisa saja sangat-sangat dominan. Jadinya kamu kalau sama dia, mungkin sama ini banyak kamu yang ngalah sama dia gitu ya. Dia maunya gimana kamu ikutin kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini itu punya sisi sensitif sendiri ya. Masih banyak hal yang ditutup-tutupin. Ada sisi sensitifnya. Intuisi dia juga intuisi yang kuat sama kamu. Ada koneksi secara jiwa. Dan di sini juga menandakan bisa saja orangnya aktif di malam hari ya teman-teman. Atau kamu komunikasi sama dia banyak di malam hari. Oke? Selain daripada itu, kamu berdealing ya dengan seseorang yang mungkin nggak semua sih, tapi ada yang di sini mungkin praktek ya dunia magic gitu ya. Mungkin dia entah dia suka mau jadi witches, mau jadi wizard gitu ya, mau jadi penyihir atau mau jadi dukun, seorang nggak tahu. Tapi di sini ada sesuatu soal dia percaya sama yang kayak gitu-gituan juga bisa ya. Oke. Dan saat ini teman-teman, kalau Sora lihat orang ini mengalami hidupnya itu cenderung sedang stagnan ya, sedang situasinya slow, perkembangan itu nggak banyak ya. Dan memang dia tipenya juga tipe orang yang slow ya, pasif, slow, segala sesuatu itu dia banyak kekhawatiran, ada ketakutan ya. Dia itu kayak berhati-hati gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, saat ini dia itu lagi rajin ya mantauin kamu, lagi rajin stalking kamu, lagi rajin untuk ngeliatin kamu sekarang keadaannya gimana ya. Kenapa? Karena kalau Sora di sini ada kecemburuan ya. Entah dia takut kamu sama yang lain, atau ada beberapa dari kalian yang mungkin sekarang sudah mulai ada yang lain, dia pun cemburu saat melihat itu ya. Atau di sini memang masih ada energi dia belum bisa melepaskan kamu begitu saja, masih kepingin mengungkip kamu ya. Orang ini mungkin saja punya mata yang menghipnotis kamu teman-teman, dan kamu berdealing dengan sosok divine maskulin yang mana bisa saja dia lebih tua daripada kamu secara usia. Ada perihal apa sih ya antara kamu sama dia sampai kalian mungkin pada saat ini kamu sudah nggak ada dalam hidupnya dia. Teman-teman, di sini memang ada situasi finansial yang mungkin sulit ya. Entah kamu yang menghadapi situasi finansial yang sulit atau dia gitu ya. Jadi kalau Sora lihat mungkin saja di sini ada situasi finansial atau situasi keuangan yang berpengaruh ya. Selain ada situasi keuangan,
Kedua adalah jiwa yang bebas. Jadi sangat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang cuek kayak gitu ya. Terus habis itu di sini orangnya mungkin nggak begitu suka dikekang, dia sukanya dia yang ngatur, tapi kurang begitu mau diatur ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di antara kalian ya. Kalau yang Sora lihat banyak hal-hal tidak terduga. Mungkin di sini ada kesalahpahaman, mungkin di sini juga ada hal-hal yang ternyata surprise-nya tapi mungkin bikin kamu kecewa gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada isu tentang masalah kesetiaan ya. Jadi mungkin sekali di sini ya ada masalah tentang seseorang ya, entah dia itu susah untuk setia, entah dia itu susah untuk fokus ya. Atau di sini juga ada energi pengorbanan. Jadi sangat mungkin banget ya orang ini itu kamu sudah banyak berkorban sama orang ini, tapi orang ini mungkin tidak memberikan pengorbanan yang timbal baliknya ada ya. Selain itu di sini memang ada jarak di antara kalian ya. Jadi memang hubungan ini hubungan yang LDR. Jadi ketika ada jarak itu situasi menjadi semakin lebih sulit karena ada jarak ya. Jadi komunikasi sulit gitu ya. Dan di sini ada hukum di mana ada karmic relationship. Jadi bisa saja ini hubungan yang belum tentu sehat, belum tentu baik gitu ya. Tapi seperti sulit untuk saling melepaskan ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja tidak seimbang sama kamu. Kan Sora udah bilang ya. Jadi kayak seperti situasinya banyak berat sebelah. Mungkin kamu lebih banyak memberikan cinta, lebih banyak memberikan perhatian, lebih banyak berkorban, lebih banyak menunjukkan kesetiaan gitu ya. Dan itu mungkin tidak berimbang dengan apa yang dia berikan sama kamu ya. Selain daripada itu, di sini juga ada situasi beberapa dari kalian itu sudah dalam hubungan pernikahan. Jadi di sini memang ada sesuatu yang sangat-sangat dalam gitu ya. Ketika ada situasi pengkhianatan dalam hubungan pernikahan gitu ya. Atau di sini ya, banyak dari kalian yang berharap mungkin hubungan ini masuk ke dalam tahap pernikahan gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang mungkin saja membuat jadinya kecewa gitu ya. Bagaimana keadaan dia pada saat ini? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh sekarang seperti sedang menanti sesuatu. Karena hidupnya dia kan sedang stagnan ya. Bisa saja dia berharap ada kesempatan, dia berharap situasi bisa lebih membaik. Di sini dia juga sedang berusaha menstabilkan situasi dia. Karena kalau Sora lihat orang ini saat ini sedang dalam banyak sekali masalah ya. Tadi yang Sora udah bilang ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah tentang mungkin kesehatan dia. Di sini juga banyak kesehatan mental, kesehatan fisik kayak gitu ya teman-teman. Dan ini jelas ya, situasi yang dia hadapi juga sekarang sedang berasa dalam situasi keuangan yang sulit. Oke. Yang hatinya sakit dan remuk tanpa kamu, teman-teman, kehadiran kamu ya. Kita lihat ada energi apa. Kalau Sora lihat di sini, kamu selama ini menjadi seperti sebuah fondasi dasar. Kamu tuh kalau bangunan, kamu tuh kuda-kuda untuk dia ya, yang paling kuat, yang menyokong ya. Entah itu menyokong secara energi, entah itu menyokong secara finansial, entah itu menyokong secara keuangan dan yang lain-lainnya ya. Jadi sekarang kamu bayangin kalau bangunan nggak ada kuda-kuda dasarnya ya, nggak ada penopang dasarnya, kayak gimana goyangnya. Itu yang sedang terjadi sama dia ya. Dan sekarang dia jadinya merasa situasi dia nggak aman dan nggak nyaman, teman-teman. Oke? Dan saat-saat ini gitu ya, dia itu masih membayangkan kalau seandainya ya masih ada kamu sama aku, seandainya kamu masih ada bersama dengan aku gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dan di sini juga ada energi di mana orang ini sangat mungkin masih punya hasrat yang kuat ke kamu, sehingga di sini juga masih ada energi-energi di mana orang ini masih menghayalkan kamu, masih berfantasi soal kamu. Keberadaan kamu itu kayak seperti masih berkutat di kepala, di hati, sama di jiwanya dia, teman-teman ya. Jadi orang ini tuh masih membayangkan kalau seandainya kamu masih ada di dekat aku, atau kamu dekat sama aku sekarang ya. Kenyataannya dia tidak bisa melepaskan hatinya dia, pikirannya dia dari hanya memandang kamu atau hanya berfokus kepada kamu
gitu ya. Kenapa? Di sini sudah sangat melekat, sangat butuh, dan saat ini kalau Sora lihat dia sedang sangat butuh kamu, sedang sangat menginginkan kehadiran kamu, menginginkan kamu kembali. Orang ini itu berharap bisa minta maaf, teman-teman ya. Dia berharap kamu masih mau maafin dia buat kesalahannya dia, gitu ya. Dan dia berharap kamu itu masih mau memaafkan dan mau kembali, gitu ya. Sementara kamu di satu sisi, kamu itu tahu ya, kalau sholat di sini kalian tuh banyak yang memegang kunci dari hubungan ini. Dan di sini kalian itu ada situasi dimana yakin nggak yakin sama orang ini ya. Kamu masih punya hasrat sama orang ini, tapi tahu di satu sisi orang ini belum tentu yang baik untuk kamu, gitu ya. Dan kamu itu pingin mencari ketenangan dan kedamaian. Makanya kamu mungkin memilih untuk menjauh dari orang ini yang kamu merasa sesuatu yang negatif, sesuatu yang toksik untuk kamu. Itu ya. Karena kamu selama ini sudah menunjukkan sisi kesetiaan kamu, ya, kamu support dia, kamu bantu dia, gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu sangat-sangat butuh dia itu bisa lembut, bisa tenang, bisa damai, gitu ya. Dan dia harusnya bisa kooperatif. Kalau seandainya dia menghadirkan yang lain, itu kan belum tentu kooperatif, ya. Dan kamu tuh sekarang memilih untuk lebih cuek. Jadi kayak ada situasi-situasi banyak dari kalian juga yang abai, gitu ya. Cuman dengar-dengar cerita soal dia, cuman kayak cuma dengar doang, ya. Karena kamu tuh seperti ada beberapa dari kalian, nggak semua, itu punya energi kekecewaan yang besar. Jadi kayak ada energi dendam, gitu ya. Jadi kayak ya sudah, sekarang rasakanlah kalau tanpa aku gimana. Enak zamanku toh. Nah, kayak gitulah kira-kira di dalam batin beberapa dari kalian, ya. Orang ini sekarang merasa sangat lelah, sangat capek, nggak ada kamu, nggak ada yang bantu, nggak ada yang dukung, nggak ada yang motivasi, gitu ya. Dan dia ngerasa segala sesuatu kehidupan itu sudah tidak lagi berjalan sama tanpa kamu. Dan energi dari hasrat yang sangat-sangat kuat itu masih bermain di sana. Artinya dia masih punya energi ketertarikan yang sangat dalam sama kamu. Dan dia sekarang putus asa. Dia putus asa sama kehidupan dia. Dia putus asa sama percintaan dia. Dia merasa aku pelan-pelan makin terpuruk dalam situasi yang sulit. Kak Sora, tapi aku lihat dia sama pacar barunya bagus-bagus aja tuh, seneng-seneng aja tuh, happy-happy aja tuh sama cowoknya, sama ceweknya. Teman-teman, kalau kamu yang berkomentar kayak gitu, berarti ini mungkin pembacaan bukan buat kamu, ya. Jadi jangan ngegas, oke? Tolong dilihat situasi dan kondisinya. Kan Sora udah bilang tidak bisa mengcover semua orang. Jadi kamu nggak usah komentar seperti itu. Kalau kamu komentar seperti itu, ya udah, jawaban Sora cuma satu, ya berarti ini bukan bacaan buat kamu. Oke, mungkin balik besok hari ada yang lebih cocok untuk kamu. Ya, itu satu. Dua, teman-teman ingat ya, Sora tekankan lagi, ini bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Kamu nggak pernah tahu kalau yang ke depan, gitu loh. Atau kalaupun sekarang sedang terjadi, mungkin kamu belum tahu, gitu loh ya. Makanya Sora tuh menceritakan, atau ini sudah pernah dialamin sama dia sebelumnya, sebelum ketemu kamu, kita nggak tahu. Lihat deh areanya, oke? Makanya kalau kamu mau energinya fokus buat kamu, ya hanya buat kamu, jadi jelas, personal reading deh, oke? Nggak harus sama Sora kok, sama reader yang kamu suka boleh, oke? Udah ya, lanjut lagi. Dan orang ini kayak merasa dia butuh energi pendukung dari kamu, ya. Di sini kalau Sora lihat batinnya dia tuh nggak bisa dibohongin, gitu ya. Dia butuh kamu, dia nggak ada kamu sakit, dia nggak ada kamu capek, gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, ya, dia tahu banget, gitu ya, kalau kamu tuh sudah melepaskan dia. Jadi di sini semakin putus asa karena kamu sudah ikhlasin dia, kamu sudah let go dia, kamu sudah menjauh dari dia. Jadi dia semakin kayak bingung, terus aku mesti gimana nih sekarang, misu-misu. Hati aku ke kamu, pikiran aku ke kamu. Kenangan soal kamu terus-terusan berputar-putar di sana, ya, antara kenangan ngerasa bersalah, kenangan dia masih butuh kamu, dia butuh keberadaan kamu, ya. Dan dia itu nggak siap, teman-teman, kalau harus diabaikan sama kamu seperti sekarang. Karena banyak dari kalian yang sudah memilih untuk mengabaikan dia.
istilahnya ya kayak suka-suka kamu lah, mau kayak gimana gitu ya hidup kamu. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu seperti merasa makin terpuruk karena ada energi tertolak gitu ya. Sekarang pikirannya cuma penuh dengan kegalauan, ketidakyakinan, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus gimana kalau kamu sudah pergi keluar dari hidup aku. Ini adalah hubungan twin flame, makanya koneksi masih sangat kuat terasa teman-teman di sini ya. Kenapa? Ada juga di sini yang punya koneksi dari past life sebelumnya, makanya kalian terhubung dengan sangat kuat ya. Wow, ada energi twin flame, ada energi soulmate, ada hubungan past life. Wah, 3 hubungan jadi satu ya. Makanya pola-pola yang ada sekarang ini adalah sesuatu yang harusnya tidak asing ya. Ini sudah jadi PR-nya dia dan sudah jadi PR-nya kamu gitu ya. Yang membawa kepada banyak pembelajaran gitu ya. Dan di sini teman-teman, dia cuma bisa mantauin kamu, cari informasi soal kamu ya. Seperti apa sekarang yang dia rasakan. Yang pertama, dia mencoba untuk lari dari perasaan dia, lari dari kerinduan dia sama kamu, sakitnya ini ya, tapi jiwa dia tuh selalu menginginkan kamu ya. Dia itu sudah berusaha untuk mencari seseorang yang lain gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia juga nggak mau kamu tahu kalau dia sudah lihat orang lain atau mungkin mencoba mencari pengganti kamu ya, tapi tetap aja ujung-ujungnya gagal. Oke. Dan di sini teman-teman, sebelumnya kenapa dia itu banyak berperilaku yang semena-mena sama kamu? Kalau yang Sora lihat ya. Kalau Sora lihat, dia itu kayak ada keraguan kalau kamu adalah the one ya, makanya mungkin mencoba mencari yang lain teman-teman ya. Dan orang ini sekarang merasa sangat-sangat trauma, teringat dulu dia dicuekin gimana ya. Dan di sini kalau Sora lihat, cuman kamu sebenarnya yang pernah membantu dia untuk melepaskan trauma itu. Sekarang dia itu merasa diri dia nggak berharga ya, dan dia merasa berantakan dan hilang arah, nggak ada kamu teman-teman ya. Dan dia menyesali, aku tidak bisa menjadi sosok yang kamu inginkan, sosok yang kamu butuhkan gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini belum bisa lepasin kamu. Tuh, aku itu sangat-sangat bergantung sama kamu. Jadi sekarang nggak ada kamu tuh sakitnya kayak apa, hancur-hancurannya kayak apa, teman-teman ya. Dan di sini, kalau Sora lihat, orang ini itu mau coba fokus sama dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat, ini nggak Sora pakai dulu, orang ini tuh susah gitu ya untuk fokus sama hidupnya, mencoba untuk fokus sama hidupnya, tapi selalu tentang kamu tuh teringat kembali ya. Dan dia sekarang merasa sangat kosong ya. Dia mau terbuka, mau bicara juga datang ke kamu takut gitu ya. Ada energi juga kerinduan yang sangat besar ya. Karena dia tahu kamu yang paling bisa diandalkan. Dan Sora lihat di sini dia paling sekarang kangen sama energi kesetiaan kamu. Ini menandakan bahwa mungkin saja orang-orang di sekitar dia meninggalkan dia, teman-teman. Ya, meninggalkan dia, terus habis itu mengkhianati dia. Jadi sekarang dia cuma tahu dia butuh banget sama kamu. Sekarang kangen, butuh kamu, berharap kamu masih bisa mikirin dia. Itu yang dia mau, teman-teman. Ya. Dan dia masih tertarik banget sama energi kamu, dan dia masih berharap kamu mau berbelas kasihan sama dia ya, mau iba sama dia teman-teman ya. Kenapa? Karena obsesi dia ke kamu itu belum kelar. Energi obsesi dia ke kamu belum kelar. Yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini, teman-teman, sepertinya di sini ada roda yang akan berputar ya. Roda karma masih mungkin akan membawa kalian berpapasan kembali atau ketemu kembali ya. Orang ini ingin menyampaikan komunikasi sama kamu ya. Orang ini sangat mungkin ingin menyampaikan komunikasi sama kamu. Mungkin banget dia mau ngabarin kamu, bicara lagi sama kamu, diskusi lagi sama kamu, dan berharap kamu mau membalas pesannya dia. Dia akan berusaha untuk kasih pesan ke kamu, teman-teman ya.
Dia masih ingin mempertahankan, kalau kalian dalam pernikahan, hubungan pernikahan kalian gitu ya. Kalaupun yang berencana, dia masih ingin melanjutkan ya. Orang ini perlahan-lahan tapi pasti untuk belajar menuju ke kamu, teman-teman. Ya, kalau suara di sini, walaupun ini masih proses ya, artinya orang ini kembali dalam hidup kamu tuh nggak langsung instan. Karena kalau suara di sini ada jarak ya yang jauh, tapi kalau suara lihat di sini ada sesuatu yang memang kamu tidak bisa lari dari koneksi kamu sama orang ini. Karena kamu memang ada hubungan karma dengan dia, ya. Dan di sini ada sesuatu yang akan perlahan-lahan jadi stabil, teman-teman, ya. Yang mungkin terjadi selanjutnya. Teman-teman, kalau suara lihat di sini banyak dari kalian yang memang masih trauma dengan ketidakjujurannya dia ya. Kalau yang suara lihat di sini, tapi kalau yang suara lihat ada energi harapan di sini. Artinya apa? Orang ini masih berharap sama kamu, masih bermanifestasi sama soal kamu, dan masih berharap kamu mau memberikan dia kesempatan. Ya. Karena di sini kalau suara lihat dia sudah terlalu kangen untuk bisa ada energi positif. Kamu tuh satu-satunya harapan terakhir buat dia loh, teman-teman. Tapi Kak Sora, nanti aku disakitin lagi. Teman-teman di sini, kamu memang berusaha untuk lari dari dia. Tapi kalau Sora lihat ya, di sini semesta pengen kamu untuk membuka hati kamu, berusaha menerima dia kembali, berusaha untuk menghadapi situasi yang ada. Karena kan memang kemarin belum ada yang kelar. Kalau Sora lihat di sini ada energi keinginan dia yang terdalam untuk berubah. Di sini ada energi change dan purity. Artinya sangat mungkin orang ini menginginkan sebuah perubahan, teman-teman. Buat kamu yang nanya gimana-gimananya. Dan memang di sini dia cuma bisa berharap ada energi penerimaan dari kamu. Intinya adalah kalau yang Sora lihat, orang ini ada keinginan hati untuk adanya suatu perubahan. Ya. Oke, orang ini akan melepaskan pelan-pelan ya topeng dia ke kamu. Itu aja sih intinya dari Sora. Gak usah ditanya kapan-kapan terus ya teman-teman. Ini adalah proses ya. Tapi yang perlu kamu pikirkan adalah banyak hal yang menjadi pertimbangan kamu. Cobalah ya, pertimbangkan banyak aspek ya yang mungkin jadi pertimbangan kamu. Apalagi kalau khusus yang udah rumah tangga, kan mau pisah itu nggak segampang itu ya. Ambil waktu untuk sendiri dulu, untuk berpikir dulu teman-teman ya. Mungkin ada kesempatan kedua yang bisa kamu berikan ya, tapi balik lagi dengan kondisi persyaratan mungkin dari kamu, apa yang kamu mau dan sebagainya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi harapan kok soal hubungan ini. Ada romansa yang akan mungkin berbunga kembali gitu ya, dan akan menjadi sebuah kesuksesan. Jadi dari satu kegagalan setelah diproses akan ada keberhasilan. Tapi semua adalah sebuah energi dari proses, dan ini untuk teman-teman yang punya energi juga punya satu harapan dan keyakinan. Tapi kalau diantara kalian masih udah punya energi pesimisme, benci, marah, maunya balas dendam, nah ini mungkin bukan pembacaan buat kamu. Karena di sini ketika kamu ingin ngebales dia, sebenarnya kamu sedang membalas dirimu sendiri. Karena ingat tadi kalian punya energi soulmate dan twin flame. Nah, bacaan ini jadikanlah pertimbangan kalau seandainya dia datang, apa yang mau kamu katakan. Saya Sora cuman kasih masukan, karena sebenarnya jauh di lubuk hati pun kamu masih punya perasaan sama orang ini. Oke, kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap. Gemini, Taurus, Libra, Aries, Sagittarius, Aquarius, dan Scorpio. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau kamu yang kepingin untuk beli alat-alat pembacaan, mau booking personal reading dan sebagainya, semua silahkan di satu pintu, oke? Di Instagram. Atau mau beli atau mau booking bazi untuk lihat jalan hidup, atau kamu yang mau belajar juga bisa ya. Ketika belajar nanti private, jadinya fokus cuma buat kamu doang ya. Dan selesai kelas tidak dilepas ya. Kalau mau akan dibimbing terus. Oke. EXHJ NLYU JGCB ZFKOUM 1, 2, 3 pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Silahkan nonton juga Sora di channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Buat kekurangannya minta maaf. Bye bye.